Selamat pagi anak-anakku semuanya yang saat ini sedang ada di rumah. Mari kita memulai pembelajaran pagi ini dan saya tidak lupa mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan, rahmat dan barokah Allah senantiasa tercurah kepada anak-anakku tercinta di rumah. Wish peace, merciful and the blessing of Allah on you. Today is Monday, the 3rd of August 2021. Hari ini memasuki hari kedua setelah kemarin kita membahas pembelajaran yang pertama yaitu tentang hope dan wish ya. Kali ini masih kita melanjutkan tentang hope dan wish. Jangan lupa kali ini kalian buka buku kalian pada halaman 4 dan 5 sampai halaman 6 nanti. Kita mulai dari activity 4. Kemarin kalian sudah mengerjakan pada activity 5, activity 2 and activity 3. Kita mulai activity 4, listen and repeat. Ya, dengarkan dan tirukan. Di sini ada kata-kata yang telah ditulis ya, tercetak di sampingnya ada kata yang diberi tanda slash. Itu cara membacanya. Coba tirukan bacanya. Number 1, to deliver. To deliver. Ya, itu artinya mengirimkan. Yang kedua, package. Package itu artinya adalah paket atau bingkisan. Yang ketiga, decent. Decent. Ya, itu artinya adalah layak atau patut atau juga bisa diartikan pantas. Yang keempat, happiness. Happiness artinya kebahagiaan. 5, engineering. Engineering. Ya, itu artinya tentang teknik ya, misalnya electric engineering, teknik listrikan ya. Ya, kalau sekolahnya di sekolah teknik namanya engineering ya, engineering. Nomor 6, talent. Ya, itu artinya adalah bakat. Number 7, embarrassed. Embarrassed artinya malu. Nomor 8, truthful. Truthful artinya adalah mendukung ya, mendukung. Nomor 9, labor. Labor artinya adalah buruh, pekerja, bisa diartikan karyawan atau pegawai, labor ya. Yang terakhir, concept. Concept sama dalam bahasa Indonesia juga concept. Dan itu tadi activity 4 sudah kita laksanakan dan kalian sudah tahu artinya dan bisa membacanya. Sekarang kita lanjutkan dengan activity 5, listen and repeat. Dengarkan dan tirukan ya, karena kalian sudah mempelajari dengan activity 4 ya, artinya sudah tahu. Diharapkan nanti kalian sudah bisa menerjemahkan sendiri percakapan ini. Nah, ini tidak usah saya terjemahkan ya. Tirukan saja. Good afternoon, Mrs. Annie. Good afternoon, Wisnu. Come in. Thank you. Can I help you with anything? Yes, my mother has asked me to deliver this packet to you. Thank you. Did anything good happen? Yes, my brother has graduated from university.
We wish to share our package through this package. That's good news. I feel happy to him too. I hope your brother gets a decent job soon. Thank you, Miss Annie. What method did your brother take? Maybe I can help to look for a job. He studied electrical engineering. He liked to meddle with any electrical system. Splendid! I think my company needs a person with that background and skill. Tell him about my offer if he interested. Sure. Thanks, Miss Annie. I let my brother know that I'm sorry, but I have to deliver all the package to other neighbor. Sure, thank you. Nah, dari percakapan ini mungkin ada hal-hal yang tidak dimengerti dari percakapan ini. Ada kata, what major did your brother take? Ya, itu kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, saudaramu mengambil jurusan apa? Maybe I can help him to look for a job. Mungkin aku bisa membantu dia mencari kerjaan. Wisnu menjawab, he studied electrical engineering. Ya. Dia belajar teknik kelistrikan. He liked to meddle with any electrical system. Dia suka memperbaiki dengan sistem-sistem kelistrikan. Nah, itu artinya ya. Maka Bu Ani langsung menjawab splendid. Oh, bagus atau luar biasa. I think my company needs a person with that background and skill. Aku pikir perusahaan saya membutuhkan orang dengan background atau latar belakang dan keterampilan seperti itu. Tell him about my offer if he interested. Katakan padanya tentang tawaran saya ini kalau dia tertarik dan seterusnya. Nah, ini di sini tadi ada kata ini, I hope my brother gets a decent job soon. Nah, itu artinya sudah tahu anak-anak, aku berharap saudaraku mendapatkan pekerjaan yang layak atau pekerjaan yang pantas. Ini ada yang di kita tebal juga. We wish to share our happiness through this package. Saya berdoa untuk berbagi kebahagiaan ini melalui bingkisan ini. Di sini masih ada lagi percakapan yang kedua. Kinar, I heard that you won the Young Fashion Designer Award. Congratulations. I feel happy for you. Thank you, Cindy. Where did you hear the news? I don't think people know since it is an online competition. Everybody know already. One student said it in our school's group chat and it went viral just now. Wow, that's quick. I feel embarrassed. Don't be. We are rooting for you. So, what did you make to win the competition? I made a treasure yet by the Biodegradable handbag. Can I see it? Sure, I have the picture on my phone. That's a beautiful handbag. I want one for myself. Can't you make it for me? Don't worry, the bag will be produced by our local government. You can probably buy it from the local market next week. Nah, anak-anak, adakah kata sulit dari percakapan ini? Ada yang tidak dimengerti? Coba kita terjemahkan dari yang Cindy dan Kinar ya. Kinar, I heard that you won the Young Fashion Designer Award. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, Kinar, aku dengar kamu memenangkan hadiah
perancang pakaian anak muda, selamat ya. I feel happy for you. Aku merasa bangga, ya, aku merasa bangga kepadamu. Kinar langsung jawab, thank you Cindy. Makasih Cindy ya. What did you hear the news? Dari mana kamu dengar kabar ini? I don't think people know since it is an online competition. Aku tidak berpikir kalau orang-orang itu pada tahu karena ini adalah lomba secara online. Cindy menjawab, everybody know already. Semua orang udah tahu kok. One student shared it in our school group chat and it went viral just. Artinya semua orang sudah tahu kok. Salah satu murid membagikan di chat grup sekolah kita dan itu menjadi viral sekarang. Wow, that's just quick. I will embrace. Wow, cepat sekali. Aku jadi malu deh. Don't be, nggak usah malu dong. We are rooting for you. Kami mendukung kamu. So what did you make to win the competition? Jadi apa yang kamu buat untuk memenangkan lomba itu? I made stronger yet biodegradable handbag. Aku membuat tas yang kuat tetapi dari bahan-bahan yang bisa ramah lingkungan. Can I see it? Bisa aku lihat? Sure, pasti. I have the picture on my phone. Aku punya gambar di HP saya. That's a beautiful handbag. Wow, itu tas jinjing yang cantik. I want one for myself. Aku ingin satu untuk saya sendiri. Can you make it for me? Nah, can you make one for me? Bisakah kamu buatkan satu saja untuk saya? Don't worry, nggak usah khawatir deh. The bag will be produced by our local government. Tas itu akan diproduksi oleh pemerintah daerah. You can probably buy it from local market next week. Mungkin kalian bisa membelinya dari pasar lokal minggu depan. Nah, itulah artinya anak-anak. Ternyata di halaman berikutnya masih ada, ya nih. That's amazing. I wish I can have a bag now, though. But congratulations anyway. Oh, menakjubkan. Aku berharap saya bisa mempunyai tas itu sekarang. Tetapi selamat bagaimanapun. Saya ucapkan selamat. Thank you Cindy. Terima kasih Cindy. I hope that people like the concept of the bag. Aku berharap orang-orang akan menyukai konsep tas itu. They surely do. Pasti mereka akan suka. It take both talent and hard work to come up with something like that. Ini memerlukan keduanya yaitu bakat dan kerja keras untuk datang dengan sesuatu seperti itu. I guess you're right. Ya, sekarang coba anak kita pelajari pada grammar halaman berikutnya. Pay attention to the sentences with the verb, hope, and wish in the dialogue in activity 5. Perhatikan pada kalimat-kalimat dengan kata kerja hope dan wish dalam dialog aktivitas 5 tadi atau activity 5. We use hope and wish to express hope. Ya. Kita menggunakan kata hope dan wish untuk mengungkapkan harapan. Both of them show expectation. Kedua-duanya ini menunjukkan harapan. But they are used in different. Tapi kedua-duanya digunakan secara berbeda. Yang pertama hope. We use hope when what we expected is very possible. Jadi kita akan gunakan kata hope ketika harapan kita sangat mungkin. Contohnya, I hope Farah
enjoys living in Lombok. Saya harap Farah itu senang atau menikmatinya hidup di Lombok atau tinggal di Lombok. Contoh yang kedua, we pass this final exam. Kita benar-benar berharap kita lulus ujian. Nah, ini masih ada kemungkinan. Kalau yang wish, yang nomor 2, we use wish to show goodwill. Kita menggunakan wish untuk menunjukkan hasrat yang baik atau minat yang baik. Here, the word wishing is followed by noun phrase. Di sini kata word dan wish atau wishing diikuti oleh noun phrase atau frase kata benda ya. Contohnya di sini adalah wish you happy birthday atau wishing you happy birthday. Sama artinya aku berharap kamu menikmati hari bahagiamu pada hari ulang tahunmu. Wish you quick recovery ya. Wish you quick recovery. Semoga kamu cepat sembuh. I hope you recover quickly. Aku berharap kamu sembuh dengan cepat. Furthermore, we use wish when what we expect is impossible. Lagi pula kita gunakan wish jika harapan kita itu tidak mungkin. Contohnya, I wish I speak Japanese. Ya, di sini harapan yang tidak mungkin. Kalau diartikan, andai saja aku bisa berbicara bahasa Jepang. Berarti kenyataannya saya tidak bisa berbicara bahasa Jepang. In fact, I can't speak Japanese. Maka ini diartikan, andaikan aku bisa bicara bahasa Jepang. Nah, kenyataannya kamu nggak bisa bicara bahasa Jepang. Maka gunakan I wish. Tiara wish she could sing beautifully. Andaikan Tiara itu bisa bernyanyi dengan indah. Ya, kenyataannya Tiara tidak bisa bernyanyi dengan indah. Nah, inilah penggunaan wish ya. Harapan yang tidak mungkin. Ya. I wish speak Japanese. Aku harap bisa berbicara bahasa Jepang. Bisa diartikan andaikan aku bisa berbicara bahasa Jepang. Karena kenyataannya nggak bisa bicara Jepangnya. Ya. Kita lanjut pada activity 6. Ini nanti kamu kerjakan. Answer the following question based on the dialogue activity. Nah, ini kamu jawab pertanyaannya berdasarkan dialog 1 dan 2 di atas yang sudah kalian baca tadi. Kalian buka saja nanti. Ini nanti kamu kerjakan di buku tulis saja ya. Tidak usah difoto. Kalau difoto kemarin, HP saya penuh ya. HP saya penuh dengan foto-fotonya. Maka dari itu nanti kamu kerjakan di buku tulis kalian. Nanti pada akhir bulan kamu datang ke sekolah. Serahkan pada saya di selai kertas ya. Kalau di buku mungkin nanti bukunya tertumpuk malah hilang. Ya itu ya. Untuk activity 7 kalian juga kerjakan make sentence using hope to show possible expectation or wish to show impossible expectation. Maksudnya buatlah kalimat dengan menggunakan hope untuk menunjukkan harapan yang masih mungkin atau wish untuk menunjukkan harapan yang tidak mungkin. Contoh di sini situasinya, I only placed the third in the last chess competition. Aku hanya menduduki urutan yang ketiga pada lomba catur. Jadi hanya menduduki, berarti sudah tidak mungkin untuk harapan pertama ini. Maka kalau yang harapan itu contohnya sendiri, I hope I do better in the next chess competition. Aku berharap aku bisa melakukan yang terbaik untuk kompetisi yang mendatang. Ya, ini masih ada harapan, tapi untuk yang mendatang. Kalau hari ini sudah tidak mungkin ya. Hari ini sudah tidak mungkin karena baru bisa menduduki juara ketiga.
Nek mengendata mungkin bisa ya, maka I hope I do better in the next chess competition. Aku berharap aku bisa melakukan lebih baik untuk kompetisi yang mendatang. Nah, untuk yang pakai wish I place the first. Andaikan aku bisa menduduki urutan yang pertama, berarti sudah tidak mungkin karena sudah terjadi urutan ketiga kalian ya. I wish I won the competition. Nah, ini aku berharap aku menangkan lomba. Aku berharap aku menangkan lomba, berarti sudah tidak mungkin. Nah, itu soal-soalnya ada 10. Itu yang juga harus kamu kerjakan di kertas ya, di kertas. Nggak usah difoto. Nah, kalau difoto saya percaya HP saya akan kebak penuh ya. Dikirim ke saya, HP saya penuh. Maka akhir bulan diharapkan untuk dikumpulkan kepada saya. Terima kasih anak-anak. Jangan lupa ini tadi kamu kerjakan yang activity 6, dialog 1 dan dialog 2, dan juga activity 7 ada contohnya. Dan ini ada 10 situasi yang harus kamu kerjakan. Selamat mengerjakan. Good luck.